Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita segera memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami menggunakan waktu pemberian-Mu dengan sebaik-baiknya, sebagai kesempatan mengasihi dan menyatakan yang benar. Tolonglah kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna. Berikanlah kami Roh Kudus,
supaya kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun merendahkan diri bersama-sama berdoa, memohon belas kasih-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan.
Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberikan kesempatan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak,
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberikan kesempatan menyampaikan persembahan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dan persiapan khotbah, mari kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami tunduk seketika di hadapan-Mu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di hati kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman ini, firman-Mu itu jadi hidup dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Dan itu akan membawa kami untuk kuat di dalam menjalani perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan nats yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35 dengan tema kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru.
Saya membacakan beberapa ayat ini. Ayat 31 dan seterusnya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalamnya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya, dan terlebih bagi kita yang bertekad untuk melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat satu penekanan yang diberikan unsur kesengajaan tentang ciri khas seorang murid itu. Ada tanda. Tanda itu saudara sangat penting. Ya, tanda itu adalah merupakan cara kita mengenal lembaga, mengenal seseorang, mengenal marga, mengenal asal usulnya. Tanda itu saudara sebagai petunjuk untuk bisa sampai di tempat yang tidak kita tahu. Tapi dengan adanya tanda kita akan sampai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda kalau tidak ada, coba bayangkan aja. Contohnya misalnya tanda-tanda lalu lintas. Ketika tanda lalu lintas itu tidak berfungsi, maka pasti terjadi apa? Kemacetan, semerabutan, tidak keru-keruan. Nah saudara, demikian juga Tuhan Yesus itu sengaja memberikan satu tanda ciri khas sebagai pengikut Kristus itu, sebagai murid-muridnya. Nah, kenapa harus dia memberikan tanda itu? Ketika kita membaca di ayat yang ke-33 tadi, di situ dikatakan bahwa hanya seketika, ya, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Artinya ketika dia berpisah dengan murid-muridnya tidak jadi masalah. Orang sudah mengenal, oh ini murid daripada Tuhan Yesus. Ada cirinya, ada tandanya yang berbeda dengan yang lain. Nah saudara, kita tahu bahwa di dalam konteks ini, ya, di dalam pasal 13 ini dan juga sebelumnya itu semua pemberitahuan akan apa yang yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia akan menghadapi penderitaan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah saudaraku, maka penting dia memberikan satu ciri, satu tanda itu supaya orang mengenal siapa muridnya itu. Pertanyaan kita, tanda apa? Tanda apa yang diberikan? Yaitu tanda cinta atau kasih. Ya. Dikatakan di situ, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Nah pertanyaan kita lagi, apa maksudnya itu perintah baru? Emangnya kasih itu bukan perintah baru? Padahal kasih itu sudah dibicarakan sejak zaman nenek moyang, bukan? Bahkan kalau kita sebagai orang percaya itu sudah mulai dibicarakan kasih itu sejak perjanjian lama. Dan Tuhan juga mengatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kenapa disebut perintah yang baru? Apa maksudnya? Perintah yang baru yang dimaksudkan di sini
adalah menunjukkan bahwa kasih murid-murid itu bukan kasih yang lama. Kasih yang lama itu adalah balas. Ya, kalau engkau kasih aku kasih kamu. Kalau kamu tidak kasih, ya sorry aja. Ya. Tetapi kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih tanpa pamrih. Kalau kita menelusuri arti kasih yang baru ini adalah yang disebut dengan istilah kasih agape. Jadi artinya saudara, perintah baru itu, kasih yang dimaksudkan itu adalah ada satu perubahan yang baru di dalam kehidupan murid-muridnya itu. Kasih yang baru. Artinya yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya Paulus itu begitu menunjukkan satu perubahan dirinya ketika dia sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Artinya kasih Kristus itu yang dia hidupkan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam pujian kita yang sudah familiar sekali dengan satu lagu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya seperti begitu saudara. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itu kasih yang baru. Tetapi muncul lagi pertanyaan bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah di dalam konteks saat ini masih relevankah kasih di tengah konflik? Di tengah-tengah permusuhan, kebencian, balas dendam, bahkan terjadi pembunuhan. Apakah masih bisa relevan apa yang dibicarakan? Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai tanda kasih kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita sekarang ini. Ini menunjukkan saudara bahwa orang Kristen itu bukan ditentukan kalau dia rajin ke gereja, bukan kalau dia rajin melayani, bukan kalau dia rajin membaca Alkitab. Tetapi yang dilihat oleh dunia, bagaimana kehidupannya di dalam berbuat kasih itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan lagi, kasih yang baru itu seperti apa? Maka saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, kasih yang baru itu memiliki daya tahan. Sekali lagi saya katakan bahwa kasih yang baru itu adalah memiliki daya tahan. Ketika kita membaca ayat 31 dan 34, di situ kita melihat kehidupan manusia dan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus demikian. Boleh dikatakan kebanyakan kasih kita itu gampang luntur, gampang pudar apabila dikecewakan oleh orang lain. Apabila kita diabaikan, apabila kita disakiti. Sekalipun dulu kita begitu mengasihi, tetapi ketika kita difitnah, maka tidak perlu bicara kasih lagi. Ya, tidak perlu bicara kasih lagi, tetapi kita tinggalkan kasih itu menjadi kebencian. Gampang sekali luntur kasih itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu pertunjukan bahwa kasih yang dia lakukan itu dia telah buktikan. Di tengah-tengah dia melayani murid-muridnya, saat itu ada Yudas. Dan dia mengatakan di antara kalian ada yang mengkhianati. Satu lagi, ya, di dalam bagian perikop ini kita melihat bahwa dia katakan, kamu Petrus, ya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ini adalah sangat menyakitkan, bukan? Tetapi apakah ada pengaruh, ada perubahan di dalam diri Yesus? Loh, kamu mengkhianati aku, sorry, saya tidak kasih kamu. Malah kita melihat dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu menunjukkan kualitas daya tahan kasih itu sendiri. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Daya tahan kasih seperti itu. Sehingga berbeda dengan yang lain. Tidak dipengaruhi oleh dia difitnah, dihina, dibohongi, ya, digosipkan.
tetap dia menunjukkan kualitas daya tahan daripada kasihnya itu. Murid-muridnya menyangkal dia. Bahkan ketika pun disalib, tidak ada lagi murid meninggalkan dia. Tetapi dia tetap mencari, bukan? Dia mencari kemana setelah dia menunjukkan kuasanya dan bangkit dari antara orang mati. Maka dia mencari, dia membuktikan. Bahkan ketika Petrus sudah menjauh dan dia mencari di tepi pantai dan dia berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus sadar apa yang pernah dia katakan. Dan dia berkatakan, "Ya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali. Dan sampai 3 kali juga Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang kedua, saudara, kasih yang baru itu seperti apa? Yaitu kasih yang berbuat. Kasih yang berbuat, nyata, ada bukti, dilihat, disaksikan, dialami oleh setiap yang menerima ataupun yang memberikan. Itu kasih yang baru, saudara. Kasih yang baru itu adalah kasih yang berbuat. Jadi bagi Yesus bukan sekedar teori, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar wacana, slogan, bukan, saudara. Bukan sekedar retorika, begitu muluk-muluk tata bahasanya, bukan. Sama sekali bukan seperti itu yang dimaksudkan kasih yang baru itu. Ya, contohnya saudara, kalau ada di depan kita itu hidangan di atas meja itu begitu bermacam-macam. Dan kita tahu, waduh enak sekali makanan ini. Enak loh, yang ini yang jenis A, B, C. Wah, banyak sekali. Tetapi kalau hanya kita bilang enak, menikmati, tidak pernah kita akan kenyang, bukan? Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambilnya dan menikmatinya, merasakannya. Nah, itulah wujud daripada kasih itu yang dimaksudkan di sini. Saudaraku, jadi kasih itu harus dipraktekkan. Makanya Tuhan Yesus itu berani mengatakan itu karena dia sudah memberi contoh. Ya. Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, ketika saudara renungkan hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus tidak berikan di dalam limpahan kasih-Nya di dalam hidup kita? Pemeliharaannya, pertolongannya, pengampunan yang Dia berikan kepada kita. Bisa sanggup kita bayar? Tidak bisa, saudara. Nah, itu yang Dia lakukan. Dan yang Dia lakukan itu Dia tunjukkan, aku telah mengasihi kamu. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya kalau kita melihat itu perintah baru, kalau saya menggarisbawahi itu baru, ya, aku memberikan perintah baru. Baru itu berarti segala sesuatu yang baru itu pasti senang, kan? Wah, baju baru, rumah baru, ya, mobil baru, ya. Asal jangan negatif aja, ya. Istri baru, suami baru, pacar baru, oh jangan. Itu enggak benar itu, ya. Memang itu baru. Tetapi yang namanya baru secara positif itu sesuatu hal yang enak. Bandingkan saja, saudara, hal-hal yang baru dengan hal-hal yang lama, ya. Kadang-kadang kita melihat anak-anak muda, ya, atau misalnya kita orang tua itu kita kirim berita ke anak-anak muda. Wah, mereka ketawa karena berita yang kita terima itu sudah 2 tahun yang lalu. Kok di-upload lagi? Ini sudah ketinggalan. Udah baheula katanya. Kasihan kita malah diketawain. Nah, saudara, hal-hal yang baru itu sesuatu hal terjadi perubahan di dalam bicara satu kata, yaitu tentang kasih. Saudara, bicara new normal, ya. Saudara-saudara, kita melihat saat ini keadaan kondisi kita, ya, tentang new normal itu. Kadang-kadang kalau saya lihat, ya, saya sendiri dulu ketika belum ada COVID-19 ini, kalau saya lihat itu ada teman itu pakai masker, saya takut dekat dia. Betul? Kenapa? Takut karena ini flu berat ini. Wah, ini kan bisa pindah kan flu. Saya pasti jauh. Tapi kebalik sekarang, saudara.
dengan wajib pakai masker, ya kecuali dalam ruangan ini ya saya sengaja nggak pakai masker karena sudah disterilkan ini, dan supaya juga jemaat bisa mendengar suara saya. Coba sekarang saudara, kalau saudara jalan ya, bawa motor, lihat itu nggak pakai masker, takut kita dekati dia. Aneh kan? Jadi kalau dulu nggak ada zaman COVID pakai masker kita takut, tapi sekarang yang nggak pakai masker malah justru kita takut. Kalau dia pakai masker, oh aman ya. Sama-sama sudah pakai masker, kalau ada virus ya terjagalah sedikit, sekurang lebih seperti begitu. Jadi banyak orang yang mengatakan hal-hal yang positif itu baik, tetapi sekarang kadang-kadang hal-hal positif itu mengerikan, saudara. Ya, wah kamu baik ya, hasilnya positif. Coba saudara, kalau kamu di swab misalnya atau di tes, wah positif corona. Wah itu bahaya saudara ya. Maka di dalam new normal ini banyak sekali perubahan. Tetapi saya katakan kepada saudara, tentang kasih yang baru ini tidak bisa dirubah dan tetap berlaku dia dari sekarang sampai yang akan datang. Amin jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih yang baru itu seperti apa? Kasih yang menunjukkan integritas. Integritas itu adalah jati dirinya yang sesungguhnya, bukan dibuat-buat. Nah, dia itu apa adanya ya orangnya seperti begitu. Itu kasih integritas yang menunjukkan integritas. Nah, Tuhan Yesus itu sudah membuktikan integritasnya. Dia mengatakan, aku mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ayat yang favorit di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi sekalipun ada murid-muridnya yang menyangkal dia, ada yang mengolok-olok dia, ada yang melupakan dia, dia tetap terima muridnya itu apa adanya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia membalas kejahatan malah dengan kebaikan. Ketika ada orang di atas kayu salib mengutuk-ngutuk dia, malah dia katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, untuk menunjukkan integritas di dalam mengasihi itu, yaitu perlu pengorbanan, perlu perjuangan tanpa pamrih menunjukkan kasih itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah tuntut yang lebih daripada kita. Ketika kita mau berubah, mau menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, maka saya percaya kasih yang baru ini kita bisa praktekkan. Kita bisa berjuang bahwa kasih yang baru itu memiliki daya tahan. Kasih yang baru itu adalah harus berbuat. Dan kasih yang baru itu menunjukkan integritas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sekali lagi menggugah hati kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lari daripada ciri khas kehidupan kita sebagai murid Kristus. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi marilah saya ajak jemaat untuk tetap kembali pada ciri khas kita, yaitu kasih sebagai perintah yang baru. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Ayat hafalan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34. Saya membacakannya kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya ajak jemaat membacanya sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami sekali lagi dicelikkan mata rohani kami oleh kebenaran firman-Mu. Ternyata perintah yang baru itu merupakan ciri khas kami sebagai pengikut Engkau. Mampukan kami Tuhan ketika kami menghadapi tantangan untuk mengasihi itu.
Biarlah kami punya daya tahan kasih seperti Kristus. Berikan kami kekuatan untuk mempraktikannya, untuk berbuat. Bahkan biarlah jati diri kami ini Tuhan dikenal bahwa kasih yang kami lakukan adalah kasih yang seperti Kristus telah buktikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian di hati kami. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk pertama-tama kami atas nama Majelis dan Jemaat BNKP Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Daily MTH yang sudah melayani firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan semakin memakai Bapak untuk pelayanan dan juga diberkati keluarga. Ibadah pada minggu depan tanggal 2 Agustus 2020 yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Jemaat, Pendeta Adieli Laia STH, yang memimpin liturgos Satuan Yakiriso Bapak Ama Christine Harefa. Tata ibadah akan dikirim dalam bentuk PDF dan juga video. Berita sakit Bapak Amagesi Zebua di Oppename di Rumah Sakit Advent
yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 yang lalu, dan saat ini sedang ada di rumah sakit di Advent lantai 6 RN 603 di lantai 3. Kita berdoa untuk kesembuhan orang tua kita, Bapak Ama Gesi Zebua, yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, anak kita Jason Immanuel Gea, Ibu Ina Pratama Sanroto, Maxwell Stephen Menreva, Alifati Nazara, Bernov Lahemi Pujangga Sakti Menreva, Bapak Amatasya Telombanua, dan Bapak Amario Sanroto. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas semua pelayanan yang telah diberikan pada hari ini. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dua jemaat diundang bangkit berdiri. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan jemaat kami undang tetap berdiri. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur untuk kesempatan kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan, baik melalui online maupun melalui kehadiran kami di tempat ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kami siapa kami di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Jangan sampai kasih kami pudar. Jangan sampai kami menjauh daripada Tuhan, bahkan juga menjauh terhadap sesama kami. Tetapi justru di tengah-tengah kehimpitan yang dalam keadaan sulit saat ini, justru kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Semakin kami melihat kasih Tuhan yang limpah.
di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hidup dalam kesulitan saat ini. Engkau topang mereka agar tetap mereka memegang tangan kuasa Tuhan yang sanggup menopang, yang sanggup menolong, yang sanggup membuka jalan. Karena kami tahu masa-masa sulit ini pasti akan berlalu. Dan biarlah kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kami boleh juga melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu. Ada jemaat kami yang masuk rumah sakit tadi, Amak Gesi. Kiranya Engkau topang dia sedang opname di rumah sakit Advent. Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi kepada hamba-Mu Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang bergumul, mungkin ada yang sakit, mungkin ada persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihani. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan turut campur tangan ketika kami datang dengan penuh kesungguhan minta pertolongan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk masa depan gereja kami di sini. Tuhan berkati apa yang menjadi program tahun ini, Tuhan berkati. Tuhan topang, Tuhan beri hikmat bijaksana kepada setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa kami, untuk boleh kami taati juga apa yang menjadi peraturan, pengarahan yang diberikan oleh pemerintah di tengah-tengah bangsa ini, khususnya di dalam memerangi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tidak mau menyerah dengan himpitan hidup ini. Kami yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu, kami memanggil Engkau di dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkumandang. Ambillah saat teduh sejenak.
Shalom. Shalom.